Baik, yang pertama saya mulai soal yaitu hubungan kami, saya dan kawan-kawan di FPI dengan NU. Perlu diketahui bahwa para pendiri FPI ini dari kalangan habaib dan kiai di Jakarta semuanya merupakan keluarga besar NU. Semuanya merupakan keluarga besar NU. Sehingga secara prinsip apakah itu akidah maupun syariat, FPI dengan NU tidak berbeda. Oleh karenanya di dalam anggaran dasar FPI dituangkan bahwa FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Itu dituangkan dalam anggaran dasar dan itu kesepakatan pendiri, tidak boleh diubah sampai kapanpun juga. Itu pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sejak kami berdiri sampai hari ini hubungan kami dengan NU sangat baik. Sekali lagi saya bicara dalam tataran organisasi di pusat maupun di daerah. Tapi memang kita tidak pungkiri ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kami dengan tokoh-tokoh NU, bukan dengan NU. Tolong dibedakan. Dulu saya pernah berseberangan pemikiran dengan Gus Dur. Ya, itu sudah berlalu, sudah selesai. Nah, cuman sekarang ini orang ungkit-ungkit lagi. Nah, padahal orangnya sudah meninggal dunia, saudara, terus diungkit-ungkit lagi di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk mengadu domba kita. Jadi mafat-fat, apa yang sudah berlalu berlalu. Dulu saya berseberangan pemikiran dengan Gus Dur dalam konteks apa? Konteks sekularisme, konsep pluralisme, konsep liberalisme. Dan saya pernah bertemu dengan Gus Dur di kantornya atas usulan daripada Kiai Haji Hasyim Muzadi. Saya temui beliau, kita bertemu, kita duduk bareng. Kemudian Gus Dur yang menyatakan, Habib Rizik bagaimana kalau satu saat nanti kita dialog? Saya jawab, baik Gus, nanti saya kumpulkan seluruh para pendiri dan tokoh FPI. Gus boleh kumpulkan semua pimpinan daripada PMBNU yang ada, ayo kita duduk bareng. Gus boleh, pokoknya Gus Dur boleh bicara, mau 2 jam 3 jam kami siap dengarkan. Tapi nanti setelah itu Gus Dur juga mesti dengarkan saya bicara, kita gantian. Dan beliau berdiri langsung ajukan tangan, sepakat Habib Rizik, kita selamat. Nah, ini kejadian di kantor Gus Dur. Tapi sayang sejuta sayang, sebelum kami sempat mewujudkan pertemuan dialog tersebut, akhirnya beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Tapi keinginan-keinginan ini tetap kita junjung tinggi. Makanya hubungan saya dengan Gus Solah sampai hari ini sangat baik. Nah, apalagi dengan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai Haji Hasyim Muzadi sudah saya anggap bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, perlu saya sampaikan, semasa hidup Kiai Haji Hasyim Muzadi tidak ada satupun gerakan FPI yang menghebohkan di televisi kecuali Ki Hasyim langsung tabayun kepada saya. Kadang-kadang malam itu beliau langsung telepon, Habib Rizik, ini ada kejadian begini melibatkan FPI, itu bagaimana ceritanya? Nah, beliau minta penjelasan. Nah, kadang-kadang saya dipanggil, Habib Rizik besok bisa gak datang ke kantor PBNU, kita mau dengar. Saya nggak mau dengar dari orang lain. Kemudian kita datang. Bahkan ada yang lebih mengejutkan lagi. Begitu terjadi peristiwa di Kendal, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu pagi-pagi jam 6 pagi Kiai Hasyim udah ngetok pintu rumah saya. Beliau telepon saya nggak dapat, jam 6 udah ngetok pintu rumah saya. Habis sholat subuh dia berangkat. Nah, kemudian disampaikan, Habib, sengaja saya datang kemari, saya nggak mau ke kantor dulu, karena ini kalau ke kantor nanti banyak wartawan pasti nanya. Kalau saya belum dapat dari sumber yang sebenarnya, bagaimana saya jawab mereka? Duduk di rumah, sarapan di rumah, kita jelaskan apa yang terjadi. Itulah sosok almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau itu suka tabayun, beliau lalu berkomunikasi, mengklarifikasikan berbagai macam masalah. Makanya hubungan saya dengan beliau sangat-sangat baik. Enggak sampai di situ, terakhir sebelum beliau meninggal dunia, setelah kami turun aksi 411, kemudian merencanakan aksi 212. 3 hari sebelum aksi 212,
Kiai Hasyim Muzadi ini mengejar saya. Telepon saya nggak nyambung-nyambung. Saya gonta-ganti nomor karena banyak penyadapan. Kemudian kontak ke sana kemari nggak dapat. Begitu beliau dapat informasi saya sedang menyampaikan ceramah di daerah Cibubur, beliau langsung meluncur dari rumahnya ke arah Cibubur untuk menemui saya di tempat ceramah. Nah, begitu ketemu beliau minta bicara. Nah, begitu bicara apa yang disampaikan? Nah, disampaikan semua, Habib jangan mundur untuk menegakkan yang hak. Ini gerakan PKI di mana-mana sudah merajalela. Saya sudah bicara langsung dengan Presiden. Saya ini Dewan Pertimbangan Presiden. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, tapi sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret yang diambil. Tolong Habib jaga umat, tolong Habib satukan umat seperti 411. Nanti kalau turun 212, satukan semua umat. PKI tidak boleh dibiarkan untuk bangkit kembali. Itu amanat beliau ya, kawan. Kita terima. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, hubungan FPI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua, saudara. Nggak ada yang aneh dalam hubungan itu, saudara. Tapi kalau oknum tokoh NU berseberangan pemikiran dengan kami, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Dur, ya, saya tidak sepemikiran dengan Said Agil Siraj, ya, saya tidak sepemikiran dengan Masdar F. Masudi, ya, saya tidak sepemikiran dengan Gus Mus, ya, tapi saya sejalan dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, saya sejalan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin manggil saya ke MUI. Begitu saya datang ke MUI, saya dijabat tangan, Habib Rizik, ini kasus Ahok harus dikawal sampai tuntas. Beliau yang amanatkan kepada saya. Nah, beliau selain ketua umum MUI, beliau juga Rais Am Nahdlatul Ulama. Saudara, jadi siapa bilang kami punya permusuhan dengan NU? Tidak. Kiai Haji Ma'ruf Amin orang tua saya. Bahkan beliau yang memberikan amanat kepada saya, ini kasus Ahok jangan sampai ditinggal. Habib Rizik harus tuntaskan ini kasus. Nah, jadi sekali lagi karena itu saya diberi semangat oleh orang tua, diberi semangat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai hari ini kasus Ahok tetap kita kawal. Setiap sidang tetap kita kerahkan umat untuk menjaga sidang tersebut. Nah, menyangkut pertanyaan tadi soal sidang tersebut, doakan saja Pak Kiai, insya Allah melawan Ahok ini kita harus menang di medsos, harus menang di pilkada, harus menang di pengadilan. Nah, jadi artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertempuran tersebut. Jadi saya nggak mau jawab andai kata kalah bagaimana, saya mau optimis menang saja. Saya mau optimis menang saja. Insya Allah umat Islam diberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi dari Kiai kita soal infiltrasi PKI penyusupan. Jadi percis yang Kiai tanyakan itu, itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi kepada saya. Bahkan beliau mengatakan, Habib hati-hati, tolong FPI dijaga, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang memang ingin mengadu domba kita, menghancurkan kita, nanti mereka masuk ke ormas-ormas Islam yang ada. Jadi artinya kecurigaan Pak Kiai itu sebetulnya termasuk yang diwaspadai oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, bahkan menjadi amanat beliau sebelum beliau wafat. Jadi memang kita mesti waspada dari segala bentuk infiltrasi tersebut. Nah, kemudian mengenai Muhammad Syafi'i Antonio, jadi betul kami dari GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, melakukan pertemuan pakar ekonomi di Jakarta. Hampir 300 pakar ekonomi kami satukan, mereka punya semangat yang sama untuk membangun ekonomi umat. Nah, akhirnya disepakatilah kita bentuk koperasi syariah 212, dan yang disetujui sebagai pimpinannya adalah Muhammad Antonio Syafi'i, yang juga didampingi oleh Ihsanuddin Nursi, juga Bapak Anggito Abimanyu. Jadi mereka-mereka yang mengelola daripada koperasi syariat tersebut. Tapi ada hal yang menarik, sebulan yang lalu Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan kepada saya bahwa beliau juga ingin melakukan satu revolusi ekonomi di tengah umat Islam, dan itu sudah mulai beliau cetuskan pada saat pertemuan di Pati, Jawa Timur kemarin ini. Jadi beliau menginginkan supaya pondok-pondok pesantren NU yang ada di seluruh Indonesia ini betul-betul
koperasi syariat yang kuat. Jadi jaringan pesantren itu kalau disatukan itu luar biasa, luar biasa. Nah, jadi beliau juga kemarin mengajak saya untuk mengumpulkan pakar-pakar ekonomi yang ada di Koperasi Syariat 212, bagaimana untuk merumuskan supaya pesantren juga ke depan punya koperasi yang khusus, yang kuat, supaya pesantren tidak ada lagi yang terbengkalai, nggak ada lagi pesantren yang ustadznya dapurnya nggak ngebul, yang ustadznya nggak bisa makan. Nah, ini semua mesti kita pikirkan. Melalui koperasi semua ustadz bisa sejahtera secara halalan thayyiban. Nah, saya mendukung apa yang diinginkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kita ke depan yaitu akan yaitu bekerja sama untuk menggerakkan umat di mana-mana agar pondok-pondok pesantren juga punya koperasi yang kuat. Beberapa pondok pesantren sudah punya koperasi bagus, seperti Sidagiri umpamanya. Itu luar biasa pondok pesantrennya. Nah, jadi koperasi pesantren Sidagiri itu patut untuk menjadi contoh buat pesantren-pesantren yang lain. Pesantrennya itu kuat, bagus, kemudian merata, dan anggotanya juga begitu banyak. Bahkan sampai dana yang dikumpulkan itu udah mencapai ratusan miliar. Nah, karena itu luar biasa, bahkan katanya sudah triliun. Nah, karena itu sekali lagi saya pikir masih banyak. Ada pesantren di Gontor, ada pesantren di Sidagiri, ada pesantren NU maupun yang lainnya yang besar-besar, itu sudah jalan ekonominya. Nah, insya Allah ke depan ekonomi ini akan semakin bangkit lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak atas semua pertanyaan yang diajukan, dan mudah-mudahan tablik akbar siang ini akan berjalan lancar di Islamic Center Kuningan. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang mau hadir bersama kita di tempat ini. Jazakumullahu khairal jaza, sehingga beliau bisa mendengar langsung apa yang kita sampaikan, sehingga tidak mendengar dari orang konon katanya. Insya Allah persepsi kita tidak akan salah dan kita tidak gagal paham. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih secara khusus kepada Habib Guresh Baharun yang telah menjadi tuan rumah pada hari ini. Kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, agar pondok pesantren yang dibangun oleh beliau ini menjadi mahadan solehan thayyiban mubarakan, agar beliau dikaruniakan anak keturunan yang solehin dan solehat, agar segenap santri-santri beliau dijadikan sebagai generasi umat yang bermanfaat bagi